kampung kami sendiri tidak ada dana untuk bangun stadion sepak. Akhirnya bekerjasama dengan kelurahan dan kecamatan. Waktu itu kebetulan di kelurahan itu ada dana kelurahan namanya. Dana kelurahan itu sekitar 400 atau 360 juta yang ada di kelurahan. Itu dibagi menjadi dua untuk infrastruktur dan kelembagaan. Maka saya ambil dengan kesempatan saya minta yang untuk infrastrukturnya ada 40%. Saya bilang bisa tak infrastruktur itu kita bangun, kami minta sedikit untuk bangun rumah kampung kami, karena kegiatan ini sangat positif untuk masyarakat. Jadi kalau tentunya masyarakat kegiatan di dalam itu. Akhirnya Pak Lurah punya kebijakan dan setuju. Karena akhirnya lahan awal karena sudah ada kesepakatan dari Ketua RT meminjamkan selama 10 tahun, akhirnya Lurah mau dan terjadilah pembangunan rumah kampung KB itu Pak. Ini awal dari mulai kami bangun fondasi, ini yang sudah jadi. Jadi 2 tahap kami menggunakan dana dari dana kelurahan itu Pak. Yang pertama bangun listrik, yang kedua baru memperbaiki lantai, atap sama cat. Ini masyarakat kami dalam kegiatan yang ada di kampung kami, kegiatan pokjanya yaitu dilaksanakan 6 kali Pak dalam setahun. Dua portan dilaksanakan 2 kali dalam setahun dan pembekalan dilaksanakan 1 kali dalam setahun. Ini inovasi dari Kampung KB Keluarga Berbatik Lano Berproses, yaitu kami di fungsi pendidikannya sudah ada 3 anak Pak yang putus sekolah waktu itu, dari SMP ke SMA dan yang lagi karena ia bergaul segala macam tadi, akhirnya tidak mau sekolah. Dan setelah ada Kampung KB ini kemarin kami tawarkan untuk ikut paket C. Nah, akhirnya ada 3 anak ini ijazahnya sudah keluar, dulu paket C-nya. Dan alhamdulillah juga anak-anak ini sekarang bisa merasakan dari sekolahnya tadi, ada yang sudah bisa berjualan sendiri, buka usaha, ada yang bisa masuk ke perusahaan dan ada yang ikut di bengkel Pak. Nah, ini kegiatan dari kasih sayang di fungsi keluarga itu. Kami juga membagikan rezeki sedikit kepada masyarakat dengan inovasi lain, yaitu dengan ruang berbagi, ambil secukupnya, bersedekah seikhlasnya. Jadi bagi kami yang punya rezeki, kami taruh di pinggir jalan itu model sembako atau apa yang bisa dimaksudkan itu. Memang yang membutuhkan silakan mengambil, dan yang punya rezeki silakan taruh gitu. Dan itu berjalan beberapa lama. Kebetulan berkembangnya Pak, memang ada kendala sedikit di hal itu. Karena tidak kami kontrol, ada yang ambil mungkin lebih dari kebutuhannya gitu. Jadi mungkin sekarang kami lebih dengan sebelumnya kita untuk melanjutkan hal itu. Dan ini MOU kami dengan pihak swasta dan pemerintah. Yang pertama kami bekerjasama dengan PIJI. PIJI ini komunitas Ibu Cerdas Indonesia. Dan alhamdulillah yang didapat dari ibu PIJI ini, kami mendapat bantuan buku Pak, buku baca, beberapa buku. Karena motivasi anak-anak yang ada di tempat kami minat bacanya agak tinggi Pak, akhirnya dibantu dengan PIJI. Yang kedua, perjanjian kerjasama antar program pengembangan perjalanan di Kabupaten Bina Kedangan dengan toko buku Gramedia. Dan Gramedia ini setiap tahun Pak, di akhir tahun dia memberikan buku-buku bacaan itu sekitar 500 sampai 1000 buku Pak. Dengan ada yang 2 judul, 1 judul. Jadi setiap tahun dia memberikan untuk perpustakaan yang ada di kampung kami. Yang ketiga yaitu perjanjian bersama antar program pengembangan kedangan di Kabupaten Bina Kedangan dengan Kepala UPD Maskes di Pangkalan tentang kesehatan. Yang keempat, perjanjian bersama antar program pengembangan kedangan Kabupaten Bina Kedangan dengan media massa cetak biru. Nah, ini yang sangat memang kami harapkan dengan media massa ini Pak, karena berita kami setiap ada pertemuan
di rumah Kampung Nabi itu masuk berita online dan cetaknya media massa itu jadi Pak. Karena kami berpikiran dari awal dengan media massa itu bekerja sama, kami tidak membutuhkan uang, kami butuh berita. Nah jadi solusinya dia mau memberikan satu spek berita untuk kami setiap kali ada kegiatan. Jadi kalau perjanjian sama Ibu Jadi setiap kegiatan kami diberitakan terus. Selanjutnya dengan Badan Narkotika Nasional ini memang kami teruskan karena mengaruh anak muda sekarang agak riskan Pak dengan narkoba ini. Kita namanya baik-baik di rumah, ternyata keluar sebentar ketemu dengan kawan-kawan masalah ini setiap 3 bulan kami sering memasukkan dari narkoba itu untuk memberi edukasi dan sosialisasi di tempat kami di Kampung itu Pak. Dan itu pun dari anak-anak dan para muda-muda mudi kami hasilkan. Dan selanjutnya ini kegiatan lomba mewarnai bagi anak-anak SD di Kampung Kabi Nangganan bertujuan untuk melatih kreativitas anak-anak. Lanjut, ini bantuan sosial dari Bapak Asum. Karena isunya stunting kemarin, jadi kami dari proposal ini dengan Telkomsel dan KSN perusahaan negara. Dan alhamdulillah dengan isu yang kami pakai itu masalah stunting, walaupun di keluarga kami tidak ada yang kena dihibur dan stunting, kami dapat bantuan dari PLN ini dan Telkomsel, yaitu setiap bulannya telur untuk 1 bulan 1 anak. Jadi sekitar 3 makan itu untuk 1 anak itu untuk 1 bulan. Jadi sudah berjalan selama 3-4 bulan ini. Ini nantinya bantuan bansos juga yang ada sembako dari PLN juga. Lanjut. Ini kegiatan dahsyat di Kampung kami menyangkut masalah gizi juga Pak. Jadi ibu-ibu mulai mengumpulkan sebagian rezekinya untuk membuat makanan-makanan ringan, dan ini dibantu oleh tim ahli gizi dari kampus Baitul Rahim Jambi. Jadi ada tim ahli gizi memberi materi berkami mengaji gizi yang bagus dan masakan yang baik untuk dikonsumsi dengan anak-anak yang ada di Kampung Kabi itu. Ini lanjut ahli gizi dari Pusat Kawati bagian beberapa kita dari ahli kegiatan sosialisasi di sini itu. Itu kegiatannya. Ini ibu-ibunya yang lagi masak. Itu ada anak-anaknya juga yang lagi lanjut. Ini Pak, pojok baca awalnya pojok baca sekarang menjadi perpustakaan Kampung Kabi di Nangganan. Di pojok baca ini dari kecil kami membangunnya. Waktu itu masih di Cisanggring, di Kosambi Pak, Perjaga Malang. Kami buat pojok baca juga di situ. Awalnya itu Kampung Kabi di situ. Nah, sampai saat ini alhamdulillah untuk kerusakan di Nangganan ini menjadi terbaik di Kota Jambi, dan alhamdulillah kita kemarin 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu termasuk terbaik di tingkat nasional dunia, dan kami mendapat bantuan berupa komputer 3 unit lengkap sama juga pulsanya sama model segala macam. Kita kami tinggal operasionalin, dan modelnya pulsanya itu kalau katakan sebulannya kami dapat sekitar, kalau di uangnya itu sekitar 1 juta untuk sebulan. Dan ini komputer kami operasionalkan untuk khusus anak-anak. Jadi di hari Sabtu dan hari Minggu anak-anak yang di sekolah kami khususkan di situ, dan alhamdulillah juga gurunya yaitu guru karyawan yang pertama itu dari guru TK, Miss Salsa, dan yang cowoknya yaitu dari aktivis Walbi Pak.
mau mengajar anak-anak yang ada di tempat kami. Dan itu kita menerima upah dan melayani karyawannya dan dibantu dengan mahasiswa yang ada di kampung kami. Nah, ini hasil-hasil kerajinan agar masyarakat kampung kami di sana. Jadi prestasi yang kami dapat di kampung kami di daerah Kelurahan Lebak Bandung Kota Jolong, baru-baru ini kami jadi terbaik tingkat provinsi Jambi yang dinilai di bulan puasa kemarin, Pak. Dan juga kemarin dimasukkan ke tingkat nasional. Cuma saya belum tahu hasilnya yang di tingkat nasional. Mungkin itu sebelumnya atau sedikit yang dapat kami sampaikan dari kampung kami di Nagara. Saya akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan beliau. Dalam hal kesejahteraan masyarakat, dalam hal ekonomi yang jadi mungkin itu yang bisa disampaikan intinya yang paling utama bagaimana pengaruh Waalaikumsalam. Izin Pak Kadis membantu untuk menjelaskan terkait dengan kami dan pertanyaan Bapak yang diberi hormat. Dari kampung KB ini adalah singkatan dari kampung berkualitas. Jadi nama kampung KB itu kampung berkualitas, bukan kampung berkualitas. Jadi kampung KB ini menjalankan fungsi keluarga. Jadi dalam fungsi keluarga itu ada untuk kesejahteraan, PKK-nya, ada bidang kesehatannya, ada keamanannya, dan ada beberapa lagi yang menjadi concern di kampung berkualitas.
Jadi kan menurut kualitas itu sebenarnya kita diselenggarakan oleh dinas Bapak dalam Penduduk dan kami melibatkan stakeholder yang lain. Salah satunya tadi ada BNN Pak Imam dari penjelasan, punya fungsi dari sisi keamanan, fungsi dari ekonomi, keluarga, sejahtera dan fungsi kesehatan. Jadi diawali dengan semua fungsi keluarga tadi, itulah meningkatkan di awalnya area ataupun sasaran kampung KB itu diawali pertama daerah yang pertama wilayah seperti umur, kedua wilayahnya juga biasanya tentang penyakit, kemudian daya kemampuan rata-rata dari kampung KB itu biasanya masyarakat yang berfungsi itu sesuai. Jadi kalau sebelum ada kampung KB, wilayah itu biasanya seperti itu. Bahwa masyarakat itu seperti itu. Jadi sasaran yang di awal itu memang menjadi setiap kelurahan. Dahulu awalnya kita satu kecamatan hanya satu lurah. Jadi satu kampung KB satu kelurahan. Jadi 11 kecamatan hanya 11 ada satu kecamatan yang dua karena itu kecontohan satu, jadi 12 kampung KB lebih. Nah kemudian dengan adanya program pemerintah dengan adanya DKP pusat memprogramkan setiap satu kelurahan harus satu kampung KB. Makanya kami membentuk kampung KB yang baru. Jadi di Kota Jambi ada 68 kelurahan. Kayak disebutkan tadi ada 6 gudang. Jadi di awalnya pertama wilayah itu memang daerah yang minus. Nah dengan adanya kampung KB ini, maka setelah berdirinya kampung KB itu minimal perbaikan wilayahnya Pak. Kalau daerah itu umur sanitasinya kurang baik, maka itu akan berubah. Karena kawasan yang sanitasi yang kurang baik, misalnya tempat buang air besarnya masyarakat yang masih tidak menggunakan WC karena masyarakat itu kurang mampu membuat subsistem, maka dilakukan dengan sistem komunal atau dibantu dengan dinas pekerjaan umum yang membuatkan subsistem secara umum. Itu kalau ada bedanya kami. Kedua, kalau wilayah itu tergolong rawan narkoba, maka pihak BNN yang masuk dalam itu memperbaiki wilayah tersebut. Di sini ada wilayah Pak, tidak bisa menyebut. Di sini ada kampung narkoba. Kalau itu kerajaannya di situ Pak. Jadi kerajaan narkoba di situ Pak. Jadi itu memang bisa sektor ada kampung KB di situ. Jadi tugas yang kita prioritaskan wilayah itu untuk perbaikan dari sisi narkoba, artinya dari dinas polisi yang masuk, kemudian dan narkoba yang masuk, itu akan berubah minimal masyarakat yang di situ memahami itu. Sebelumnya wilayah itu tentu tidak mengenal hal tersebut. Kemudian ada lagi yang berkaitan dengan gizi, misalnya di wilayah itu sebelumnya, maka program kesehatan itu langsung ke situ. Nah, dinas pengendalian penduduk itu sebenarnya menjadi semacam wahana kita yang membuatnya, tapi kita menjalankannya. Nanti dalam itu keterlibatan semua stakeholder dan bisa dengan menyampaikan program yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas sejahtera, kemudian berkaitan dengan stunting yang berkaitan untuk stunting spesifik, bukan yang berkaitan dengan penyakit, misalnya kesedaran saja, tapi yang membagi orang masih sehat dalam itu. Dan itulah pentingnya kampung kami yang dibuat. Sekarang
antara perbaikan sebelum adanya kami dengan sesudah adanya kami itu sangat berbeda. Jadi kontribusi pada itu diserahkan dalam bentuk ini juga. Artinya fungsi mereka itu yang membentuk mereka yang bisa untuk melakukan koordinasi dan stakeholder. Jadi yang membentuk itu berbeda saja. Ada dari Polres, ada dari BNN, ada dari SPM, pertanyaan semua. Jadi ada fungsi dua itu yang dibentuk. Semuanya ada PPK. Nah itu peran PPKB yang membentuk, peran PPKB yang membina, dan peran PPKB itu yang melakukan. Nah itu peran PPKB yang membentuk. Dan ini data-datanya itu tadi warga kami dua kami yang menyajikan. Jadi yang sebesar mereka yang sampai dengan nasional lomba itu bagian pengurus ketua RT, ketua KPK kecamatan Gangguan, lalu kecamatan Jurutun, dulu seperti punya perusahaan sendiri yang kemudian tempat sekretariat dan juga ada kursi pembinaan mereka sebenarnya maupun yang dibawa semacam melakukan dengan mungkin itu yang bisa saya bantu Pak. Terima kasih penjelasan dari Pak Hermawan tadi sudah cukup jelas. Terus tadi saya mengatakan bahwa dalam hal umum dari sekolah kita menghasilkan kita ingin mungkin dari bangga atau siapa yang bersedia seperti itu harus membantu kita untuk mengantisipasi. Begini tadi kan dengan penjelasan dari Pak Hermawan cukup sangat bagus sekali, bahkan dalam hal juga sudah jadi tentang budaya kali ini cukup bermanfaat sekali bagi masyarakat yang kami. Tentunya ada waktu juga. Tapi karena kami kan cukup. Jangan-jangan nanti setelah 10 tahun yang punya tak ada yang artinya sebentar anggarannya sudah cukup yang seperti itu. Jadi tentunya ini juga harus kita sepakati bagaimana cukup apa pengalaman kita di daerah ini. Pas contoh pembangunan puskesdes kan seperti itu karena pemerintah juga terbatas sehingga biasanya dilakukan masyarakat yang mau menyediakan pokoknya setelah habis kontrak mereka tak tolong bangunannya jadi mereka tapi pada lainnya kan sudah cukup mulai seperti itu jadi mungkin itu juga artinya bagaimana supaya hal seperti ini bisa mengatasi jangan sampai anggaran yang sudah begitu besar nantinya artinya dari awal itu tadi kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabadan, koordinator di Kecamatan Jurutun sebagai pimpinan kampung kali Dinas Bencana Kelurahan Pembangunan Kecamatan Jurutun Kota Jambi. Yang terhormat Bapak PJ Dinas Bencana Kota Jambi, yang terhormat para tamu kami dari DPRD Kabupaten dan para kadin serta semuanya yang hadir pada kesempatan ini. Untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi mengantisipasi dari sekretariat itu di akhir-akhir mungkin yang punya tanah. Kami waktu itu sudah berkoordinasi dengan camat dan lurah agar tuan tanah itu membuat berita acara. Dan berita acara itu isinya sudah kami konsep dulu Pak, kami tawarkan kepada yang punya tanah. Ternyata Pak yang punya tanah itu menyepakati dan menulis di berita acara itu selama 10 tahun. Setelah selesai 10 tahun nanti dilanjutkan 10 tahun kemudian, dilanjutkan lagi 10 tahun kemudian jika gedung sekretariat kampung tadi itu masih digunakan untuk kegiatan sosial masyarakat. Nah itu, jadi 10 tahun selama masih bisa dipakai untuk kegiatan masyarakat tetap yang punya tanah ya bersedia gitu. Nah kemudian Pak ada masukan di
kami bina kencana itu dulu sangat kumuh karena ada parit. Parit itu sepanjang 200 sampai 300 meter. Apabila hujan deras 1 jam saja sudah banjir. Nah, kemudian kami berkoordinasi lagi dengan camat dan lurah bagaimana caranya kita mengundang dinas PU untuk hadir di lokasi kampung KB. Caranya kami mengundang untuk menjadi narasumber di kegiatan kampung KB. Kemudian kami sudah menyiapkan, Pak, ini kondisi dari kampung KB ini. Kami ajak jalan, Pak, setelah memberikan materi narasumbernya. Kemudian dicatatnya, Pak, oh ini yang prioritas, ini prioritas. Alhamdulillah parit itu sudah dibangun sisi kiri kanannya, sehingga kalau hujan 1 jam sudah tidak banjir lagi. Gitu. Kemudian jalan-jalan yang gang-gang yang belum dicor itu alhamdulillah sudah dicor. Nah itu yang strategi yang kami laksanakan. Begitu juga waktu mau membangun sekretariat itu berkoordinasi gimana tanahnya di mana nih kata lurahnya. Tanahnya ini ada itu baru bisa kita bangun. Apa kalau sudah ada tanahnya di mana Pak? Bisa dibangun, insya Allah bisa kan terwujud gitu Pak. Jadi ada kerjasama antara penyuluh KB di Kecamatan itu dengan lurah dan camat serta tokoh masyarakat yang di situ, sehingga yang berikutnya tadi bisa kita saksikan melalui tayangan tadi. Itu masukan dari kami sebagai koordinator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Tulis ini yang kalau Bupati kami juga yang paling keras itu yang yang saya sampaikan ini bagian dari salah satu visi untuk kabupaten itu. Kita ya saya sangat berharap yang pakai bisa sekali dia ekspresi satu hal. Artinya kebijakan pemerintah di kota Jambi ini betul-betul disalurkan kepada masyarakat dengan baru langkah yang betul-betul sangat-sangat gede. Dan kedua kebijakan pemerintah yang di sini bisa dana desa disalurkan sampai 7,4 juta. Dan kebetulan salah satu calon bupati kita ini sangat antusias dengan pendidikan yang baru. Jadi ini salah satu hal ini calon bupati. Karena negara isi yang mau itu pendidikan depan itu. Ya, bagaimana supaya kampung dan kualitas itu bisa nanti kalau sudah awal berdua menjadi bupati. Ya, yang kedua tadi yang dipaparkan bahwa inilah sebenarnya salah satu poin-poin yang kita hasilkan dari hasil pembangunan kerja ini. Bagaimana fungsi dari kita sebagai wakil rakyat itu yang sangat berbeda. Artinya banyak kebijakan yang saya lihat di sini anggaran daripada APBD itu sangat sedikit. Tapi bisa berapa dari kampung dari kita 157 dari bukan, dari itu sudah seluruhnya kampung kali seluruh. Jadi perbandingan dari kita bukan kita menjadikan dari kita ya. Artinya tidak kita tampung angka untuk ini, tapi saat itu sampai sekarang ini belum pernah ada yang dinikmati oleh masyarakat kita di salah satu desa dari 231 desa. Tapi yang saya sampaikan di calon bupati kami kedua ini salah satu poin yang harus dibawa ke masyarakat pada saat penyampaian apa namanya ini visi misi. Nah, mudah-mudahan saya juga tertarik nanti kalau sudah kita ya. Ya, jujur saya sangat berharap tertarik akan dipaparkan oleh yang tadi dengan ekspos dan hal-hal. Ya, artinya Mas pemerintah melalui dinas terkait sangat apresiasi memberikan harapan kepada masyarakat yang betul-betul mau kualitasnya lebih baik ke depan. Karena itu tujuan daripada undang-undang tadi. Bagaimana pergaulan nasional kita buka ruang itu daripada yang paling rendah. Itulah yang di kampung kami. Jadi ya kita juga jangan memahami KBD ini keluarga kecil atau keluarga berkualitas. Itu yang sudah begini. Jadi itu harapan kami mungkin
Jadi kami di sini karena memang kita sudah banyak cerita dan startup kita di mana yang sudah menjadi unggul KB yang betul-betul dicanangkan oleh pemerintah nasional. Salah satunya ya Kota Jambi, sehingga kita setapkan waktu dan Pak Kadis juga menjadi bagian dari kita. Alhamdulillah Kadis Pak PT menjadi Pak Kadis itu. Sehingga kalau itu sudah terjadi dan komunikasi kita supaya mudah-mudahan Bupati yang berdua lolos di bulan November, sehingga kita akan menjadi. Ya kan? Mau pakai orang ini dulu, pakai. Tapi jangan pakai sih. Mungkin ini kebetulan Bapak Ibu dari Dinas PBI ada kegiatan di mana? Oke, sedikit lagi. Sedikit saja Pak. Artinya kalau saya melihat kondisi Kabupaten Jambi yang akan dibangun Bapak Ibu tadi, hanya kita sampaikan tadi kita sangat apresiasi. Dan menjadi pertanyaan saya, di luar daripada anggaran dari BKD, dari APBN, dari Kota Jambi, saya lihat di sini sangat minim yang tadi Bapak Ibu sampaikan. Tetapi dengan adanya kebijakan pemerintah, pertanyaan saya simpel saja. Ada berapa perusahaan raksasa yang ada di Kota Jambi? Kira-kira mana yang saya lihat di sini banyak dari CSR supaya ini menjadi masukan kepada kabupaten ini, supaya dimanfaatkan. Karena bupati kita yang sekarang hanya menerima karung kuning dari perusahaan CSR. Ada berapa perusahaan kira-kira di sini? Pertama memang dari sisi penganggaran Kota Jambi yang cukup terbatas, menggandeng pemerintah Kota Jambi menggandeng dengan beberapa perusahaan. Di Kota Jambi ini agak menarik sedikit. Di Kota Jambi ini ada asosiasi pelaku usaha. Itu di bawah koordinasi bagian perekonomian saya. Itu kelompok usaha yang memiliki kewajiban untuk memberikan CSR kepada pemerintah. Di samping itu, disitulah salah satu sumber pembiayaan yang dibutuhkan pemerintah untuk membantu masyarakat. Di samping itu juga penekanan dari asosiasi itu, dari dalam satu kepengurusan itu, setiap perusahaan selain ada kontribusi untuk dihimpun ke pemerintah kota, itu dia juga wajib membantu dalam kapasitas tertentu memberikan CSR-nya kepada lingkungan. Jadi kalau di situ ada seperti tadi tribun, karena wilayah itu salah satunya adalah tribun, dia wajib memberikan kontribusi untuk kebutuhan lingkungan. Seperti di sektor pendidikan dia wajib memberikan bantuan, di infrastruktur dia wajib memberikan. Nah itu terbangun dalam suatu asosiasi yang di-SK-kan oleh pemerintah Kota Jambi. Nah ini mungkin juga masukan kalau di Kabupaten Toba belum terhimpun asosiasi itu mungkin lebih baik dibuka. Jadi semua perusahaan yang terdata di wilayah itu wajib masuk sebagai anggota CSR. Nah dari situ kita bisa kontrol, kan? Bisa kontrol ada hal-hal kecil yang mungkin tidak terakomodir kita anggarkan, kita stok dia untuk kasih bantu gitu. Dari situ pola yang dibangun di Kota Jambi sehingga dapat selain partisipasi masyarakat, kita tahu bahwa kampung ini kan adalah kampung berkualitas, artinya yang memang didominasi untuk mendorong bagaimana masyarakat itu akan mandiri untuk merubah lingkungannya dari yang dulu menjadi yang lebih baik. Nah di sini mungkin juga satu saran untuk masukan, apalagi kalau di Kota Jambi murah, Pak. Kita nggak punya desa murah.
dulu ada desa dua sudah berubah menjadi kelurahan. Nah mungkin di Toba itu cukup banyak desanya. Nah mungkin dari Komisi C bisa menekankan juga karena kita tahu ada anggaran desa di pemerintah. Nah itu mungkin salah satu juga dialokasikan untuk anggaran desa itu bisa diutamakan juga untuk pembangunan mendukung program pembangunan kabupaten. Jadi itu bisa disosialisasikan. Itu lebih enak sebenarnya Pak daripada kalau kita di kota perubahan memang tidak tersedia anggarannya. Nah itulah salah satu strategi di Kota Jambi merangkul CSR tadi. Mereka harus masuk dalam suatu organisasi ataupun bentuk perusahaannya. Bank semua perbankan, semua perusahaan, walaupun Jambi ini bukan daerah industri, tapi perusahaan-perusahaan apa sudah wajib memiliki CSR, kita ambil harus wajib dalam benar. Kita yang mengkoordinir pengeluaran penggunaan pesantren. Kalau nggak kita merasa saya itu sudah keluar dari tapi tidak sesuai keinginan ini. Jadi memang secara aturan mereka ada kewajiban menggunakan anggaran yang sepatutnya, tetapi terkadang mereka keluarkan sesuai dengan selera mereka. Karena itu kurang kita butuhkan saat itu. Nah, sehingga kita bisa memberikan arahan karena mereka dalam suatu studi. Kami butuhnya ini, tolong bantu seperti ini. Itu mungkin tambahan juga. Mungkin ada hal yang lain. Baik, terima kasih sharing diskusinya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi dari rekan-rekan dapat menambah informasi yang bermanfaat bagi Bapak Ibu dari Komisi C DPRD Kabupaten Toba. Dan kami juga mohon maaf dalam penyambutan maupun dalam penyajian kami kurang pas, kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih, kembali kepada Itu khusus tugas teknis tadi atau tadi sudah mendapatkan dari hasil diskusi kita pada siang hari ini hingga sampai juga namun dari yang berkelas di Kabupaten seluruh Indonesia mudah-mudahan yang kita hasilkan untuk ini bisa kita sampaikan kepada masyarakat terkait sehingga kita bisa memahami melihat bagaimana fungsi dan output daripada yang telah mengambil kita komisi terkhusus buat kawan kami supaya ini dan berjalan juga mereka. Mudah-mudahan video ini, tapi saya lihat bukan di sini dari satu orang ini. Nah, bagaimana sampai 5 bulan ini masyarakat coba tidak ada. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jadi apa yang kami sampaikan Ibu, kami mohon sekian dan terima kasih. Moral.